Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan kita yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan latihan soal pertama sampai ketiga dan insya Allah kita akan lanjutkan latihan keempat, dimulai dari latihan keempat dan kemudian latihan selanjutnya insya Allah. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami sarankan untuk menyaksikan video-video kami sebelumnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelajaran ini, karena pelajaran kita adalah pelajaran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan bagi teman-teman semuanya yang mendapati channel kami ini, maka kami menyarankan untuk memberikan support serta dukungan. Semoga dukungan dan support dari teman-teman menjadikan dorongan bagi kami untuk senantiasa membuat dan mengupload video-video pembelajaran yang terbaru. Dan semoga manfaat dari channel ini semakin berkembang dan dirasakan oleh banyak orang. Jangan lupa pula untuk share sebanyak-banyaknya dan kemudian berikan komentar serta aktifkan lonceng notifikasi sehingga ketika kami mengupload video baru teman-teman tidak ketinggalan video kami. Dan kami juga menyarankan serta mengingatkan kepada teman-teman yang belum memiliki bukunya, maka segera miliki bukunya karena buku ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Sehingga teman-teman bisa lebih maksimal dalam mengikuti pelajaran ini. Dan sebelum pelajaran kami mulai, kami juga mengingatkan agar kita senantiasa meluruskan hati kita, meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengikhlaskan niat karenanya, Allah akan mudahkan kita dalam memahami pelajaran atau ilmu yang sedang kita pelajari. Baiklah teman-teman semuanya, silakan buka halaman 28 dan kita mulai pelajaran kali ini. At-tamrinu rabi', latihan keempat. Tamrinu rabi', kita baca perintahnya. Kawin minal kalimatil atiyati jumalan mu'allafatan min fi'lin wa fa'ilin mulaimin lah. Buatlah atau susunlah atau gabungkanlah minal kalimatil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut, jumalan, ya, jumlah, mu'allafatan, yang tersusun, min fi'lin wa fa'ilin, ya, ini perlu kita beri garis bawah, ya, karena ini penting, ya. Mulaimin lahu, yang sesuai, ya, yang sesuai dengan kalimat-kalimat di bawah ini, atau yang sesuai dengan fi'il dan fa'ilnya. Baik, jadi di sini ada 12 kata yang bergabung, artinya bercampur. Di sini ada fi'il, ada juga isim, ya. Ada fi'il, ada juga isim, dan kita diperintahkan untuk melengkapi kata-kata ini agar menjadi jumlah mufidah. Ya, kenapa di sini diberikan fi'il dan fa'il? Kenapa tidak fi'il saja atau melengkapi dengan fa'il saja? Karena pada latihan kita ini ada yang berbeda teman-teman semuanya, yaitu bahwa kalimat-kalimat yang ada itu bercampur. Jadi ada yang isim, ada yang fi'il. Ya, ketika itu adalah isim, maka kita
hanya melengkapinya dengan fi'il. Ya, sehingga isim itu menjadi fa'il. Ya, sehingga kita memasukkan fi'ilnya saja. Ada pula kata yang dia bukan isim tapi fi'il. Ya, sudah ada kata kerjanya, ada fi'ilnya, seperti sohala. Jadi kita hanya melengkapinya dengan fa'il. Atau kita memasukkan isim agar dia menjadi fa'il ya di jumlah tersebut. Baik, ya. Ini ada 12 kata yang ada di latihan ini. Baik, kita akan mulai dengan latihan atau dengan kata yang pertama, yaitu sohala. Ya, di sini karena sebagiannya di halaman 29, kita baca 4 kata ini terlebih dahulu. Ada sohala, natoha, at-tilmidhu, dan al-jamalu. Baik, kita akan berikan masing-masing kata yang fi'il kita masukkan, kita tambahkan fa'il, dan yang isim kita tambahkan fi'il. Yang pertama adalah sohala. Ya, sohala memiliki makna meringkik. Ya. Di antara karena perintahnya juga mulaimin. Ya, mulaimin artinya sesuai. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Artinya tidak seenaknya dalam menentukan kata, baik fi'il ataupun fa'ilnya, karena diberikan ya perhatian di sini yaitu dengan mulaimin lahu yang sesuai. Ya, jadi susunannya benar dan maknanya juga benar. Baik, sohala di antara kata yang atau isim atau fa'il yang sesuai adalah al-farasu. Ya, al-faras. Baik, al-farasu. Sohalal farasu. Ya, kuda itu meringkik ya. Kuda itu meringkik. Kemudian natoha. Natoha artinya adalah menanduk. Ya, menanduk artinya hewan yang punya tanduk kemudian menanduk hewan lain ya. Misalkan natoha asauru, dan ini sudah pernah kita ambil di video sebelumnya. Baik, asauru. Baik, teman-teman bisa lihat ya di video sebelumnya makna dari natoha asauru. Kemudian di sini ada kata at-tilmid ya, siswa. Maka di sini isim ya, kita hanya menambahkan, berarti kita menambahkan fiilnya atau kata kerjanya. Baik, misalkan ya, karena tidak memungkinkan kita letakkan di bawah atau di samping di bawah, ya harusnya di sini karena katanya harus menjadi fiil ya, jadi fiil sebelumnya, tapi karena tempat yang tidak mungkin ya, tidak mencukupi, maka kita letakkan di bawahnya. Baik, agak bergeser ke sini, misalkan jaa at-tilmidhu ya, jaa at-tilmid. Baik, kita beri panah. Jaa at-tilmid ya, telah datang siswa itu. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah al-jamalu ya, al-jamalu. Al-jamalu memiliki makna adalah unta. Ya. Misalkan kita beri di sini kata kerjanya atau fiilnya jaro al-jamalu ya. Unta itu berlari. Baik, ini kita sudah menjawab ya 4 kata yang pertama. Sekarang kita beralih ke bagian kedua. Ya, di sini ada masih tersisa 8 kata. Ya.
ada at-tajiru, kemudian syaka, ba'a, baraka, al-maridu, al-hurufu, al-hisanu, hafidha, ya. At-tajir artinya adalah pedagang, ya. Berarti karena di sini isim, maka kita meletakkan fiilnya, ya. Misalkan fiilnya adalah zahaba at-tajiru, ya. Zahaba at-tajiru, ya, telah pergi pedagang itu. Kemudian yang selanjutnya adalah syaka, ya. Syaka memiliki makna mengadukan, ya, mengadukan sesuatu, ya. Baik, syaka misalkan syaka at-tiflu. Baik, syaka at-tiflu, ya, anak kecil itu mengadu, ya, mengadu kepada ibunya atau mengadu kepada ayahnya atau kepada kakaknya. Baik, kemudian ba'a. Ba'a memiliki makna menjual, ya, menjual, maka kita bisa memasukkan di sini isim yang sesuai yang kemudian menjadi fa'il dari kata kerja ba'a adalah ba'at tajiru. Baik, ba'at tajiru. Ya, penjual itu telah menjual. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah baroka. Ya, baroka itu artinya duduk gitu ya. Tapi untuk hewan. Ya, ini untuk binatang. Ya, baroka al-ibilu, ya, al-ibil. Jadi dia duduk ke bawah, ya, seperti apa biasanya. Intinya dia hewan tersebut, ya, kemudian melipat kakinya dan duduk di atas tanah, ya. Ya, insya Allah teman-teman sudah bisa memahami, ya, makna dari baroka. Kemudian al-marid. Ya, al-marid artinya orang yang sakit. Misalkan di sini nama, ya, nama al-maridu, ya, orang yang sakit itu tidur. Kemudian al-huruf, ya, al-huruf, ya, bahasa Indonesia pun namanya huruf, ya. Misalkan di sini adalah kita coba dengan fiil mudhari, ya, karena kita belum menggunakan fiil mudhari. Tak suru al-hurufu, ya, tak suru al-hurufu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hison. Al-hison juga sinonim dari al-faras atau kuda. Ya, al-hison misalkan di sini qawiya al-hisonu, ya. Kuda itu kuat, ya, berbadan besar, ya. Kuat untuk lari jauh, kuat untuk mengangkut beban dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hafidho. Hafidho memiliki makna menghafal, ya. Hafidho misalkan hafidho salihun, ya. Hafidho salihun. Baik, solih telah menghafal. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah selesai dengan latihan keempat. Namun masih ada pertanyaan sebenarnya dari kata kerja yang kita
jawab di sini dari 12 atau dari sebagian fiil atau kata kerja yang ada di latihan keempat, sebenarnya ada kata kerja yang dia membutuhkan objek, ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-maf'ul. Ya, al-maf'ulu bihi artinya objek, ya. Sebenarnya ada contohnya di sini adalah natoha, ya. Natoha artinya menanduk. Natoha itu membutuhkan objek. Kalau kita mengatakan natoha sauru, ya, sapi jantan atau banteng itu menanduk. Menanduk apa? Pertanyaannya adalah menanduk apa? Maka harus ada yang ditanduk sehingga kita tahu, sehingga jelas. Ya, sehingga jelas. Kemudian contoh lagi. Contohnya adalah ba'a, ya. Ba'at tajir. Ba'a, penjual itu menjual. Ya, menjual apa? Pedagang itu menjual apa? Menjual bahan pokok, ya, menjual buah-buahan, menjual tanaman atau menjual yang lain, ya, sehingga membutuhkan objek apa yang dijual, ya. Kemudian yang lain, contohnya hafidho. Hafidho solihun, solih telah menghafal. Normalnya ketika kita mendengarkan kalimat ini, maka kita akan bertanya-tanya, masih ada pertanyaan di benak kita, solih menghafal apa? Apa yang dihafal oleh solih? Ya, itu adalah pertanyaan kita. Apa yang dihafal? Ya, sehingga di sini butuh objek. Nah, kenapa di sini kita tidak sebutkan? Karena pertama, ya di sini pertama perintahnya adalah hanya untuk melengkapi kata-kata ini dengan khususnya yang fiil, ya, khususnya yang fiil, melengkapinya hanya dengan menambahkan fa'il saja. Ini yang pertama sesuai dengan perintah. Perintah dari di latihan 4 ini. Yang pertama sesuai dengan perintah. Yang kedua, kenapa kita tidak memasukkan objek, ya, pada fiil-fiil atau kata kerja yang membutuhkan objek? Alasan kedua adalah karena kita belum mempelajari objek tersebut. Ya, kita belum mempelajari kaidah maf'ul bihi atau objek. Ya, sehingga kita tidak masukkan. Ya, kita tidak memasukkan karena kita belum mempelajari kaidah tentang maf'ul bihi atau objek. Ya, sehingga itulah kenapa pada awal video kami senantiasa menyampaikan agar menyaksikan video-video sebelumnya. Karena video ini atau pembelajaran ini bersifat terikat, artinya bersambung, ada kaitan antara video sebelumnya dan setelahnya. Ya, antara kaidah sebelumnya dengan kaidah setelahnya. Ya, sehingga ya, karena maf'ul bihi belum dipelajari, objek belum kita pelajari, maka kita tidak memasukkan ke dalamnya. Meskipun di situ ada beberapa fiil yang memang membutuhkan objek. Baik, insya Allah sudah jelas ya teman-teman semuanya. Kemudian kita akan masuk ke latihan ke-5. Baik, buka halaman 29 yang masih di sini. Kita baca perintahnya. Tamrinul khamis, latihan ke-5. Kawin sitta jumalin. Tastamilu kullu wahidatin minha ala fa'ilin wa yakunul fi'lul mudhari'an fi salasil ula wa madiyan fi salasis saniyah. Susunlah atau buatlah sitta jumalin, 6 jumlah. Tastamilu kullu wahidatin minha ala fa'ilin, yang setiap jumlah dari 6 jumlah itu tastamilu mengandung fa'il, ya, terdapat padanya fa'il.
Kemudian wa yakunul fi'lul mudhari'an fi salasil ula. Tiga jumlah pertama adalah menggunakan fi'il mudhari. Wa madiyan fi salasis saniyah. Dan tiga yang lainnya menggunakan fi'il madhi. Jadi kita diminta atau diperintahkan untuk membuat 6 jumlah. Baik, 6 jumlah. 3 jumlah pertama, fi'il yang digunakan adalah fi'il mudhari. Kemudian 3 jumlah selanjutnya adalah fi'il menggunakan fi'il madhi. Jadi jumlah pertama, kedua, ketiga, fi'il yang digunakan adalah fi'il mudhari. Kemudian jumlah keempat, lima, enam menggunakan fi'il madhi. Baik, insya Allah jelas ya teman-teman semuanya. Kita akan coba membuat jumlah-jumlah tersebut. Apabila tempatnya tidak mencukupi maka kita mengambil sebagian. Tapi semoga untuk latihan ini kita bisa membuat 6 jumlah. Baik, kita mulai ya, kita coba mengambil dari atas ini untuk jumlah pertama, kedua, dan ketiga. Baik. Jumlah pertama diawali dengan ya fi'il mudhari. Misalkan yarji'u al-mudarrisu. Yarji'ul mudarrisu. Baik, guru itu sedang pulang ya, sedang kembali. Baik, kemudian jumlah yang kedua tadarusu at-tilmizatu. At-tilmizatu. Baik, siswi itu sedang belajar. Ya, ini adalah huruf salah satu huruf mudhara'ah. Begitu pula dengan ta. Kemudian yang ketiga adalah yaqumu yaqumul imam. Baik, yaqumul imamu. Ya, imam itu sedang berdiri ya untuk menegakkan sholat. Baik, ini adalah 3 bagian pertama yaitu dengan fi'il mudhari. Kemudian kita akan lanjut ke 3 bagian kedua yaitu 4, 5, 6 jumlah yang diawali dengan fi'il madhi. Kita mulai dari sini. Baik, kita isi di sini. Misalkan hadara at-tilmizu. Baik, hadara at-tilmizu. Siswa itu telah hadir ya, telah hadir ke kelas. Kemudian
Yang kedua, yang kelima, maaf. Yang kelima adalah tobakhot al-ummu. Baik, tobakhot al-ummu, ya. Ibu telah memasak. Ya, ibu telah memasak. Kemudian jumlah yang keenam akala akalal jaddu. Al-jad artinya adalah kakek, ya. Artinya adalah kakek. Baik, ini adalah 3 jumlah bagian kedua, yaitu 4, 5, 6 yang diawali dengan fi'il madhi. Sehingga kita sudah selesai dengan menjawab latihan kelima, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan pada buku ini. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita terkait dengan latihan keempat dan kelima. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya kita selesaikan latihan ke-6 dan latihan terakhir, yaitu latihan ke-7. Bagi teman-teman yang masih belum bisa memahami pelajaran pada video kali ini, maka kami sarankan untuk mengulang kembali dan menyaksikan kembali video ini. Semoga dengan teman-teman mengulang video pembelajaran ini, kemudian semakin bisa memahami. Dan sekali lagi kami ingatkan, apabila teman-teman menganggap bahwa channel ini, video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk support dan dukung kami dan share sebanyak-banyaknya kepada yang lain. Semoga yang lain juga mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini atau channel ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, atas keikutsertaan teman-teman semuanya dalam video pembelajaran ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Kita bertemu pada video berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.